Ini setiap kami Bapa. Engkau yang tahu Tuhan. Setiap cerita kami Bapa. Setiap Tuhan perjalanan hidup kami. Oh haleluya Tuhan. Inilah setiap kami Bapa. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan diri kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli setiap masa lalu kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya. Yes Lord. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami Tuhan, bahkan isi hati kami. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya
di dalam hidup kami Tuhan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap kami memandang-Mu Tuhan. tetap memandang
Jamahan Tuhan, katakan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup Tuhan, Kalau ku hidup, biarlah ini dari dalam hati kami ku Tuhan. hidup Yes Lord. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup, biar Kau dapati hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Janji kami kepadamu Tuhan, Aku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku Dengan dari iman percaya kami katakan, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang selalu memampukan kami untuk berdiri tegak di atas persoalan yang ada. Kami tahu Tuhan bersama-Mu kami mampu dan menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, ini hati kami yang siap Engkau bajak Tuhan, yang siap Engkau tegur, bahkan yang siap Engkau didik Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan sebelumnya pula kami akan memberi persembahan Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Inilah Tuhan persembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kolektan untuk maju ke depan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Shalom, ya, selamat siang. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau sudah himpunkan kami kembali di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan pagi ini juga Tuhan, Engkau mau berfirman, Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu, supaya di dalam hati kami ada firman-Mu yang bertumbuh dan berbuah-buah, yang menjadi suluh kehidupan kami, memimpin setiap langkah kami dalam kehidupan di dunia ini yang sudah makin kacau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Lembutkan hati kami supaya firman-Mu benar-benar tertanam dan berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini siap mendengarkan firman-Mu dan menyiram dan menumbuhkannya dan melaksanakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, selamat siang ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Matius ya. Boleh katakan pelajaran daripada Yesus saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan dan mati, bangkit, ya, naik ke surga, mencurahkan rohnya, ya. Pagi ini kita akan belajar sedikit ya firman Tuhan, ya. Sebenarnya ini adalah merefleksikan ya kehidupan anak Tuhan saat ini sampai nanti. Ya, kedatangan dia yang kedua kali, ya. Next, coba itunya. Pagi ini kita belajar mengenai bahwa Tuhan datang mengadakan perhitungan. Belum ada? Belum. Ya. Jadi pagi ini kita akan baca ayat yang cukup panjang, ya. Oleh karena itu perhatikan ayat yang kita baca pagi ini, pagi siang hari ini, ya. Cukup panjang ayatnya saya katakan dan panjang memang, ya. Saya biasanya ambil ayat pendek-pendek, tapi saya mau pagi ini kita membaca semuanya, ya. Lalu kita renungkan, baru kita dalami, kita ulas semuanya. Ya. Karena kalau tidak dibaca semua ayatnya juga, kita nggak akan ngerti dengan jelas. Jadi makanya saya ajak kita membaca semuanya dulu, lalu kita renungkan, kita perhatikan, kita baca, perhatikan, lalu kita renungkan, lalu kita bahas sama-sama, ya. Jadi di sini saya ambil dari Matius 25 mulai ayat 14 sampai dengan 30, ya. Kita akan baca sama-sama, ya, supaya kamu bisa sama-sama tahu, dengar ke kuping, menyimpan di otak, lalu kita sama-sama membahasnya, ya. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Stop dulu. Ya, jadi di sini saya tekankan nanti, ya, bahwa dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Ya. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya
lalu ia berangkat. Stop dulu. Jadi di sini ada kata 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, dan kesanggupannya. Ya. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Next. Berikutnya. Ya, ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tunggu dulu, ya di sini ada perkataan baik sekali perbuatanmu itu. Ya, lalu yang berikutnya adalah turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ya. Next, 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, engkau telah memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, di sini juga dikatakan baik sekali perbuatanmu, ya. Maka aku akan memberikan perkara yang besar dan masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang tidak menuai. Coba kita ulang. Ya, saya ulangi lagi. Tadi ada slip sedikit ya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Pagi ini kita sudah baca ayat yang panjang. Ya. Oleh karena itu, ya, saya mau kita merenung dulu, ya, sesaat, ya, mengingat-ingat tadi yang saya tekankan, ya.
nanti baru kita akan bahas firman Tuhan itu. Ya, cukup. Next, coba. Ya. Jadi dari ayat-ayat tadi, saya coba rangkum. Ya. Inti dari perembanan talenta itu adalah seperti ini. Ya. Yang pertama, Tuhan adalah pemilik, kita adalah pengelola. Ya. Jelas-jelas tadi di ayat 14 mengatakan, ya, bahwa dialah yang memiliki harta, ya. Seperti orang yang akan pergi ke luar negeri dikatakan dia memanggil hamba-hambanya, ya, lalu memberikan hartanya, ya. Jadi Tuhan adalah pemilik, jelas sekali yang dikatakan, ya. Jadi kita sebagai hamba hanya mengelola. Jadi segala sesuatu yang kita punyai saat ini sebagai anak Tuhan, sebagai yang sudah dikatakan diberikan talenta untuk kehidupannya, baik itu kemampuan kita, kemampuan berpikir kita, waktu kita, harta kita, kekayaan kita, ya pokoknya segala sesuatu, ya, kesempatan kita yang dipercayakan oleh Tuhan, ya, bukan murni mutlak milik kita. Jelas-jelas tadi dikatakan, ya, bahwa ia memberikan hartanya kepada hamba-hambanya. Jadi kita adalah hanya pengelola, ya, selama kita di dunia ini kita kelola berkat daripada Tuhan. Kita kembangkan berkat daripada Tuhan. Talenta itu kita kembangkan. Kita kembangkan dengan benar, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Pertama-tama itu. Kedua dikatakan, ya, kepercayaan sesuai kesanggupan. Ya. Kenapa diberikan ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Bahwa segala sesuatunya Tuhan memberikan sesuatu talenta kepada kita. Tuhan melihat kesanggupan kita sebagai hamba-hambanya. Apa kesanggupan kita? Apakah kita sanggup mengelola 5 talenta? Atau kita hanya sanggup mengelola 1 talenta? Atau bahkan kita nggak mau mengelolanya. Kita tanam dalam tanah. Karena Tuhan memberikan itu berdasarkan kesanggupan. Tuhan tidak menuntut, ya, di ayat-ayat ini Tuhan tidak menuntut, ya, hasilnya itu berapa. Hanya Tuhan katakan kembangkan. Tuhan tidak menuntut, ya. Kalau orang dunia memberikan hartanya pinjaman, pasti dia menuntut sesuatu. Ya. Bank saja menuntut, bayar bunganya ya, setiap bulan 3% ya, tuntut. Tuhan enggak bilang begitu. Tapi Tuhan akan melihat nanti pada akhirnya penilaian itu. Tuhan perhitungkan nanti pada akhirnya. Ya. Bukan saat itu Tuhan tuntut perhitungannya. Jadi Tuhan tuntut ada kesetiaan kita, tanggung jawab kita, ya, pada saatnya nanti. Ya. Tuhan berikan besaran jumlahnya itu, ya. Setelah ditimbang-timbang, si A cukup aku kasih 2 talenta aja. Ya, karena dia ada keterbatasannya. Misalnya ya seperti kita, pendidikan kita misalnya. Kurang cocok nih dia untuk mengembangkan 5 talenta, cukup 2 aja deh. Ya. Jadi benar-benar diberikan sesuai itu. Tapi
Ya. Ia tidak memberikan keringanan atau kelonggaran kepada orang tersebut, hambanya itu, untuk berbuat seenaknya. Ada efeknya. Ya 5 ya, dia lihat oke. Ya saya kasih 5. Tapi Tuhan enggak kasih keringanan. Enggak kasih kelonggaran untuk berbuat seenak-enaknya. Ini artinya kepercayaan daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, misalnya 2 talenta, Tuhan menuntut apa? Kembangkan 2 talenta itu. Mau jadi 3, mau jadi 4, mau jadi 5, Tuhan tidak tuntut. Yang penting setia, kerjakan dengan bijaksana, apa hasilnya Tuhan terima. Ya. Jadi apa yang Tuhan berikan, kepercayaan ini, ada suatu kehormatan dari kita sebenarnya. Kita menerima talenta dari Tuhan, itu bukan merupakan beban. Kita ditunjuk, diminta oleh Tuhan, jadilah pelayan. Itu bukan beban bagi kita. Itu adalah suatu kehormatan dari Tuhan. Seperti tadi orang tadi. Seperti kita saja, orang misalnya pegawai biasa, ya, suatu saat bos kita datang, ya, aku mau istirahat dulu nih, ya, aku mau jalan kemana terserah dah, ya, ini aku kasih kamu modal, ya. Aku kasih kamu modal, ya, usahakan aja deh, terserah kamu. Dalam masa memberikan itu, artinya bosnya itu sudah memperhitungkan, kamu bisa nggak dia? Aku kasih modal misalnya 1 miliar. Ya kalau hitungan itu dikatakan yang pertama 5 talenta. Ya 1 talenta itu ada 6.000 dinar. Ya. 1 dinar itu kalau zaman dulu itu kira-kira upah 1 hari orang bekerja. Ya. Kita ingat waktu zamannya apa? Bekerja di kebun anggur, ya, untuk panen, ya, yang kerja dari pagi sampai sore, upahnya 1 dinar. Yang kerja dari siang sampai sore, upahnya 1 dinar. Sama, Tuhan memberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar. 1 dinar ya kira-kira upah orang sehari kerja. Kalau sekarang kalau UMR ya kira-kira sehari kerja ya 100.000 lah. Ya. Kalau 5 tael artinya 5 talenta artinya 5 kali 6.000 kali 100.000. Sekitar 3 miliar. Siapa yang gak mau dikasih modal 3 miliar? Ya. Kita tahu, wah bos gua berani kasih gua 3 miliar. Bangga gak? Ya. Pasti ada perasaan, waduh iya. Tapi ada perasaan, aduh aku mesti tanggung jawab 3 miliar. Ada perasaan gitu. Oh dia perhatian nih. Aku mesti kembangin. Ya. Kalau 2 talenta ya 2 kali 6.000, 1.000 sekitar 1,2 miliar. Ya. Ada perhatian dari bos. Ada suatu perasaan, gue dihormati nih saat ini oleh bos gue. Dia mau jalan, gue dikasih duit, so kembangin. Ya. Dan juga apa? Dia diberikan otoritas oleh bosnya. Tuhan memberikan otoritas. Kalau Tuhan sudah berikan talenta kepada kita, artinya Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk kembangkan talentanya. Dia mereka juga begitu hambanya. Dia diberikan otoritas untuk kembangkan. Mau diapain nih duit? Modal ini mau diapain? Ya, mau dagang sembako, apa dagang mobil, apa dagang apa nih? Supaya berkembang. Makanya Tuhan tidak tuntut hasilnya berapa. Karena hasilnya berbeda dengan kegiatan yang akan dilakukan. Ya dalam hal ini ya hasilnya sama dengan modalnya.
Artinya diharapkan hasil yang diharapkan oleh Tuhan adalah sama paling sedikit dengan apa yang diberikan. Sesuai dengan talenta, ya talenta itu harus diberikan pada talentanya, kembangkan kepada saudara-saudara kita lainnya. Otoritas itu berlaku saat itu. Kalau kita sudah diberikan otoritas, kenapa mesti kita tanam itu talenta? Kita kuburkan. Artinya kita udah gak mau lihat lagi. Talenta yang Tuhan berikan, pendem aja. Yang Tuhan inginkan adalah aktif mengembangkan, bukan pasif. Jadi talenta yang kita terima itu, kita harus kembangkan. Hamba Tuhan yang menerima 5 talenta, 2 talenta, ya, mereka enggak merasa lebih terhadap yang diberikan lebih kecil. Tapi dikatakan mereka langsung pergi mengembangkan talenta itu. Ya. Enggak sempat ngedumel dulu. Atau ngomong yang 5 talenta, ya gue udah diperhatikan, lebih diperhatiin, dimodalin 5 talenta. Ya kan? Yang 2 talenta, syukur Tuhan, aku masih dibeli 2 talenta. Ya, walaupun 2, ya, aku masih lebih besar dari yang 1. Enggak begitu dia, langsung pergi. Demikian juga yang 1. Ya. Dia juga langsung pergi, tapi sambil pergi dia berpikiran, pikiran manusia yang digunakan apa? Ya, gue mau dikasih cuma 1. Kalau gua dagangin begitu rugi, udah modal gua hilang, udah habis. Berpikiran secara manusia. Habis nih rugi, nggak ada modal lagi, nggak ada yang bisa aku kerjakan lagi. Lah lebih baik simpen aja lah. Bos gua tuh galak. Ntar ditanyain mana hasil nggak ada, duitnya habis. Ya. Berpikirannya begitu. Jadi kepikiran, ketakutan dan kemalasan itu. Ya udahlah, pendam aja. Sama-sama pergi, tapi perginya yang 2 orang itu langsung kembangin. Kalau yang 1 pergi ya cari gali lubang tanam. Jadi Tuhan minta dikembangkin, bukannya pasif. Lalu yang keempat dibilang tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Bahwa di ayat selanjutnya tadi dikatakan setelah beberapa saat tuannya pulang. Ya. Dan tuannya melihat tanggung jawab kita. Ya. Yesus mau melihat tanggung jawab kita sampai di mana. Kesadaran kita setelah menerima talenta itu sampai di mana. Pelayanan kita yang tadinya kecil sampai di mana. Tuhan akan menilai pada masa depan kita. Pada masa depan kita. Pada waktunya Tuhan nilai. Jadi apa yang kita kerjakan itu memperlihatkan kesetiaan kita, kebijakan kita. Jadi enggak menyimpang terhadap apa yang Tuhan berikan kepercayaan terhadap kita. Jadi setiap warga gereja, ya, anak-anak Tuhan sebenarnya sudah diberikan hal talenta ini. Tinggal kita mau kembangkan atau tidak. Ya. Kita mau melipat gandakan talenta kita atau enggak. Seperti itulah. Ya. Pengalaman saya pernah alami waktu saya mulai kerja yang serius istilahnya. Saya melamar kerjaan di salah satu perusahaan, ya saat itu perusahaannya lumayan lah. Ya.
Saya coba lamar, kebetulan yang ada lowongan itu sales. Saya lamar, diterima, oke, kamu jadi junior sales jabatannya. Oke, saya terima. Ya kan? Ya training singkat produk, apa, jalan. Jadi sales. Saya bekerja waktu itu sales di industri. Bagiannya industri. Sebulan pertama nggak ada yang order. 2 bulan pertama, kedua nggak ada yang order. Bulan ketiga ada order. Ingat saya, nilainya Rp170.000. Itu udah minggu ketiga rasanya. Itu dari pabrik bir multi bintang di Dan Mogot. Tiap hari tuh keliling. Dan Mogot hubungi industri cek kemana, hampir tiap hari. Dan di bulan ketiga baru dapat order. Itu bentuknya spare part, Rp170.000. Apa jantung gak deg-degan? Coba. Untuk bayar gaji saya 3 bulan aja, order itu gak ketutup. Kalah sama gaji saya. Rp170.000. Mungkin untuk 20%, artinya cuma 34.000. Saya transport saja yang dibayar oleh perusahaan, gaji saya selama 2 bulan mau 3 bulan. Ya. Itu berapa? Jantung begini. Waduh, cilaka ini. Tapi saya yakin, percaya, saya udah kembangkan kok. Ya. Sudah 3 bulan, dipanggil atasan saya. Bagaimana? Sanggup enggak jalanin? Saya jawab apa? Sanggup. Yakin bisa? Yakin. Kenapa yakin? Karena saya udah ngirim prospektus tuh banyak. Dan saya lagi follow up. Tanya, Anda perlu apa? Saya bilang, saya perlu training benar-benar yang mendalam. Oke. Ya. Langsung atasan saya lapor lagi ke bosnya. Saya dipanggil sama bos. Ya bos besar. Bagaimana? Sanggup enggak? Bisa enggak kayak kamu? Kamu kan backgroundnya saya lihat pengalaman sebelumnya itu bukan di bidang sales. Jauh sekali dari sales. Ya. Saya kerja itu di bidang engineering dan konstruksi. Jauh sekali dari bidang sales. Akhirnya oke. Bos saya bilang, ya oke, jalan aja. Saya udah kending, ya rasanya nggak lewat nih jadi pegawai tetap. Kalau dulu 3 bulan ya percobaan. Ya, rasa sih nggak lolos nih 3 bulan. Ya. Tapi saya jelaskan, saya udah kirim prospektus banyak, ini jelasin. Udah, oke. Hasilnya apa? Diangkat jadi pegawai tetap. Saya juga kaget juga, diangkat juga jadi pegawai tetap. Ya masih statusnya junior sales, oke. Ya. Jalan begitu, training apa semua. Ya. Dalam training di pabrik, ya, saya seorang yang berani tentang program training itu. Ya. Program training saya tentang, ya. Saya bilang, ya kalau training begini cuman bacain leaflet brosur segala saya bisa baca di Jakarta, ngapain saya kirim ke sini? Saya bilang buang waktu. Karena waktu saya penting, harus bisa sales. Wah ribut dah. Ya, orang bule digituin. Ya, saya bilang nggak peduli. Langsung dari sana telepon. Ini anak lu nih, anak buah lu nih gila nih. Mintain trainingnya mendalam kayak gini-gini. Ya kalau mau kasih, katanya bos saya sini-sini. Mau kasih, kalau enggak ya dia pulang mungkin. Dia nggak mau training begitu. Langsung. Ya tambah. Rencana training cuma berapa ya waktu itu 10 hari ya. Jadi 2 bulan. Ya. Waktu saya pergi, anak saya baru umur 2 bulan lebih dikit.
Ya, si Emir itu baru yang pertama itu baru 2 bulan lebih sedikit. Waduh, saya bilang. Tambahin training 2 bulan. Benar-benar di training, digenjot saya di sana. Pulang, udah. Langsung saya kembangkan departemen saya sendiri itu, saya kembangkan. Baru bisa jalan. Karena sebelumnya juga memang nggak jalan. Gitu. Karena competition harus saya kembangkan jalan. Lalu ada apa istilahnya, tes segala macam, kelihatan. Kamu ini nggak cocok di sales, dia bilang. Tapi hasil saya bagus kok. Saya nomor 3 dari sales semua, ya kan? Saya bagus dong. Dari sekian, kalau nggak salah 12 sampai 14 sales gitu ya. Saya nomor 3 nilainya. Saya bagus dong, kasih dong. Tapi dari hasil ini, Anda tuh nggak cocok. Anda cocoknya adalah di konstruksi, ya, atau di proyek macam-macam. Waduh, kecewa lagi. Saya kepindah lagi, ini buka baru lagi saya bilang. Ya kan? Akhirnya ya udahlah. Saya bilang. Udah. Belajar training waktu itu di LPPM, ya, ikut kursus apa? Manajemen konstruksi segala macam ya. Wah, udah. Berapa bulan? 6 bulan kalau salah. Udah. Pindahin ke departemen itu. Project. Ngitung-ngitung tender, dapat 1 di Medan, paksa pindah ke Medan. Tahun 80 berapa itu? 87. 86 akhir 87 lah. Ya saya sudah pulang gak lama dari ini sih, dari training di luar. Dapat pindah ke Medan. Memang jadi talenta itu benar-benar kita pelajari. Dan mereka juga tahu, makanya kita pernah juga adakan angket talent, kita mau lihat talentanya sebenarnya di mana. Ya. Karena kita secara pribadi kadang-kadang kita nggak tahu talenta kita itu di mana. Orang lain melihat dari jawaban Anda. Waktu saya pun begitu. Bahwa talenta saya itu bukannya di sales, di engineering atau konstruksi. Ya udah. Pindah ke Medan. Tugasin Medan 4 tahun, nggak pulang-pulang, ya pulang setahun 2 kali cuma dapat jatah tiket, bawa keluarga sana, tinggal di sana. Dari situ saya gali terus. Demikian juga dengan apa yang Tuhan katakan pada kita yang sudah menerima talenta dalam pelayanan. Itu harus kita gali. Harus kita gali. Ya. Saya pun dalam kerja gitu, saya gali. Oh saya begini, saya gali. Ya. Sampai akhir kerja saya kerjanya di situ. Engineering dan konstruksi, udah. Karena di situ talenta saya. Saya tahu akhirnya dapat. Demikian juga dengan firman Tuhan. Apa talenta saya? Saya suruh bersaksi, sulit. Tapi saya yakin, percaya, kalau Tuhan mau pakai. Makanya saya asal bersaksi kepada orang-orang, ya, terutama di tempat kerja yang di luar kantor saya. Itu saya akan diam dulu, Tuhan buka jalan, biar dia ngomong dulu. Ya, sampai 2-3 kali ketemu, biar dia ngomong. Akhirnya dia ngomong dulu, singgung, baru saya saksikan kasih Tuhan. Karena saya nggak tahu mau mulainya dari mana. Dan Tuhan buka jalan. Ini caranya. Ya. Jadi kita harus benar tahu, ya, mengembangkan dan tidak pasif. Itu caranya. Jadi sebenarnya kesanggupan mengelolanya sudah ada, tinggal kita mau atau enggak. Ya. Lalu dijelaskan juga tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Artinya kita diminta, dituntut tanggung jawab. Artinya kita melakukan, bukan mendiamkan tadi, di dalam tanah talenta kita. Tapi kita melakukan sesuatu terhadap talenta yang kita sudah terima. Dan pertanggungjawabannya adalah hasilnya seperti apa. Ya. Apakah tetap atau berkembang.
penting kita melakukan sesuatu. Kita gali, kita kembangkan. Kita gali, kita kembangkan. Tuhan tidak tuntut dari 5 talenta, hasilnya 5 juga. Mungkin 4 gak apa-apa. Ya. Tuhan tidak tuntut hal itu. Yang Tuhan tuntut adalah berkembang, berbuah-buah hasilnya. Jadi kesadaran apa yang kita lakukan Tuhan berikan sekarang akan dinilainya nanti. Masa depan kita. Saatnya nanti. Terutama di kehidupan kita adalah saatnya datangan Tuhan yang kedua. Itu yang Tuhan lakukan penilaiannya. Jadi sebagai anak Tuhan, hamba-hambanya yang merasa sebagai hamba, yang merasa sebagai anak, yang merasa sebagai sahabat, kita harus tegas lakukan pengembangan itu. Kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Karena kesanggupan itu ada pada kita. Tinggal kita mau atau malas. Itu aja. Hanya 2 itu. Ya. Walaupun yang diberikannya tidak sama, jangan kita merasa iri. Karena Tuhan melihat, Tuhan kasih tahu, kamu cuma bisa 2 talenta dulu. Nanti sudah berkembang, kamu saya tambahin lagi. Seperti apa yang Tuhan katakan. Ya. Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan tugas yang lebih besar. Ya. Tuhan tidak katakan, sini talentamu, hasilnya bakal aku. Ya. Itu kembangkan lagi yang 5. Enggak, Tuhan sesudah dapat jadi 10. Ya. Malah Tuhan katakan, nih yang 1 ini enggak apa-apain. Ambil sini, tambahin. Jadi 11. Dan Anda harus kerjakan. Jadi dalam perjalanan Anda, talenta itu enggak diminta oleh Tuhan yang sudah berkembang. Talenta itu dari 10, suruh kembangkan lagi. Makanya dikatakan tugas yang lebih besar. Dari 5 ke 10, terus kembang terus. Tuhan itu yang Tuhan mau. Ya. Kalau dari 2 jadi 4, kembangkan lagi. Tuhan enggak minta saat itu. Tapi dinilainya nanti masa depannya pada datangan Dia yang kedua kali. Itu yang Tuhan mau. Berapa besar kita bisa kembangkan talenta kita. Ya. Lalu di sini juga dikatakan ya upah dan hukuman. Ya kita tahu, kita diberikan kesanggupan. Ya, kalau kita bisa mengelola, Tuhan berikan. Dan kita kelola. Berapapun jumlah yang diberikan, itu udah Tuhan berhitungan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah timbang-timbang. Kesanggupan kita itu seberapa. Keadilannya adalah menuntut tanggung jawab kita. Dan pertanggungjawaban kita. Semuanya kita harus melaksanakan apa tugas kita terhadap talenta itu. Ya dia sudah berikan otoritas kok nih, 5 talenta. Dia berikan otoritas, mau diapain terserah. Tuhan enggak bilang, harus ini, enggak. Harus jadi 20 talenta, enggak. Otoritas. Ini talenta kamu, kembangkan. Udah. Tapi kita harus setia, jujur. Kalau memang kita bisa kembangkan jadi 5, ya 5. Jangan kita bilang, Tuhan agak males nih bulan ini, tahun ini. Aku mundur dulu lah, ngaso dulu. Banyak anak Tuhan yang begitu. Aku mundur dulu tahun ini. Lagi gak cocok nih kayaknya suasananya. Banyak anak Tuhan yang begitu. Saya sering ditegur juga oleh Tuhan. Kenapa malas baca? Baca dong. Iya dah Tuhan. Saya enggak baca dulu, tapi saya dengerin khotbah dulu. Nanti saya ambil ini khotbah intisari, saya baca Alkitab lagi. Oke Tuhan. Ya. Saya sering begitu. Saya enggak langsung baca. Kalau lagi
istilah suntuk baca satu halaman ya ampun, kagak habis rasanya. Ya. Tapi saya dengerin dulu khotbah, oh ada ayatnya ini saya catetin ya. Ayatnya ini. Baru saya telata, baca, baru bisa, enak. Ya, walaupun pengertiannya, ilhamnya yang diberikan itu beda. Ya, seperti itu. Jadi kita harus ini kan tanggung jawab kita. Ya. Jadi belas kasihan daripada Tuhan terhadap talenta itu, anugerah daripada Tuhan terhadap talenta kita itu, bukannya begitu saja. Artinya bukan dengan seenaknya kita harus bisa lakukan. Enggak, Tuhan enggak kompromi. Tuhan enggak berikan kelonggaran, keenakan supaya kita seenaknya melakukan. Enggak, Tuhan tuntut pada saatnya nanti. Ya, kejahatan, kemalasan kita. Jadi setiap usaha kita, ya, itu ada upahnya. Ya, seperti tadi, ya, upahnya dikatakan baik sekali perbuatan. Ya. Artinya ada pengakuan daripada Bapa terhadap kita. Yang kedua, dikatakan upaya yang berikutnya adalah aku akan memberikan tanggung jawab yang perkara yang lebih besar, yang besar. Artinya kita sudah kembangkan talenta seperti saya katakan, dari 5 jadi 10 sudah talenta kita, ditambahkan dari yang satu lagi. Dan Tuhan gak ambil ini, Tuhan minta kembangkan lagi. Makanya tugasnya lebih besar tanggung jawabnya. Tadinya saya hanya pelayanan nyanyi, singer misalnya, terus dapat lagi pelayanan, jadi guru seminggu, jadi apa-apa, kembangkan terus. Seperti itulah yang Tuhan tuntut. Dan yang ketiga, punishment-nya adalah turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, artinya benar-benar kita dipanggil masuk dalam kerajaan yang bersama-sama Dia. Ya, itu punishment yang ketiga. Jadi hambanya yang menerima satu talenta itu, ya merasa kepikirannya, ngapain gua, ya, entah modal habis, gua diomelin, segala macam, berpikir seperti itu, jahat pikirannya. Dan akhirnya berkembangnya apa? Kita tahu, anak Tuhan banyak yang melakukan, meremehkan daripada Tuhannya itu, meremehkan Tuhan. Dia bilang, ngapain kerjain? Tuhan tuh baik. Nanti juga tetap gue masuk surga. Karena gue udah beriman begini. Meremehkan tanggung jawab yang diberikan. Ini yang terjadi. Ya. Tuhannya tuh diabaikan. Gak perlu di Tuhan. Toh nanti gue diselamatkan karena Tuhan baik. Ini yang Tuhan tidak mau. Jadi seakan-akan Tuhan tuh gampang dipermainkan. Banyak anak Tuhan yang ngalamin ini. Ya. Ini membuktikan bahwa kemalasannya lah sebenarnya yang menyebabkan ini. Jadi gak menaruh hormat dengan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang melakukan hal yang demikian. Saya lihat, kalau lihat apa di media sosial, ya, banyak sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, kok jadi begini ya? Ya Tuhan sudah jelaskan, Tuhan sudah apa? Nubuatkan memang pada zaman begini. Ya. Tapi kita bersyukur anak-anak Tuhan di tempat ini. Ya. Kita tetap mau setia pada Tuhan. Kita mau tetap ya, jadi satu, bersandar padanya. Ya. Enggak ada keraguan-raguan lagi bagi kita anak-anaknya. Ya.
Jadi kita tahu pada akhirnya ya pasti terjadi suatu pemisahan. Ya, seperti penghakiman Kristus atas bangsa-bangsa ini. Setelah hal-hal itu, tadi Tuhan lihat perkembangan kita, dilihat tanggung jawab kita, terus dia perhatikan, aku berikan kamu yang perkara yang lebih besar, berikan lagi lebih besar. Kita tetap bisa kembangkan. Pada akhir zaman apa? Inilah yang terjadi. Ya. Ayat 32 sampai 34 dan ayat 41. Pada akhir zaman dikatakan ini. Pada saat datangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya. Ayat 41, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini bukan malaikat itu, malaikat iblis maksudnya ya. Ini akhirnya, nilai pada akhirnya adalah itu. Ya. Dari talenta itu Tuhan akan menilainya pada saat itu, kedatangan dia di awan permai. Disitulah dinilai. Kalau masih dalam perjalanan sudah berkembang, Tuhan lihat berkembang, ayo kembangkan lagi. Tuhan nggak minta talenta yang sudah berhasil kamu kembangkan, enggak. Melainkan kita harus kembangkan terus. Seperti itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi banyak keraguan-keraguan sesungguhnya yang ditimbulkan oleh adanya media sosial. Ya. Masing hamba-hamba Tuhan yang saling bentrok, memecah-mecah, segala macam, banyak sekali. Tapi kita tahu anak Tuhan di tempat ini, tahu melihatnya mana yang berkenan pada Tuhan, bagaimana mengembangkan talenta kita. Ya. Yang tadinya sudah 4, kembangkan lagi, jadi 5, kembangkan lagi. Terus. Itu dalam perjalanannya seperti itu. Bukannya berhenti. Bukannya takut. Ya. Enggak. Sampai saya pernah bicara ya, di dalam WA. Ya. Anak Tuhan loh. Ya ada yang nyeletuk ya, kerajaan surga begini. Ya kita kan saling menguatkan. Anak Tuhan juga sudah pelayanan, berani mengatakan hal yang demikian. Emang lu udah pernah ke surga? Udah pernah lihat tuh surga kayak apa? Anak Tuhan, pelayan Tuhan berkata demikian. Saya bilang, ya ilah Tuhan. Saya tahu dia pelayan. Ya, di salah satu gereja yang cukup besar. Saya bilang, aduh Tuhan kok begini ngomongnya. Imannya kemana saya bilang. Ingat talenta yang Tuhan berikan jangan engkau pendam. Ya, dia mau coba menendamnya. Ya. Meragukan. Ya. Kalau memang beda ya beda. Ya. Beda kepercayaan ya beda, terserah. Cuman kita saksikan aja. Ya. Ini pentingnya bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kita tahu bahwa pada saatnya nanti kedatangan Tuhan yang kedua, dia akan memisahkan. Ya. Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Kadang saya juga ragu, Tuhan apakah saya masih bertanduk kepada kambing ini Tuhan? Ampuni saya Tuhan kalau saya memang masih coba menanduk sana, menanduk sini. Menanduk hamba-hamba Tuhan yang lain, bukan memberikan suatu
apa istilahnya ya, memberikan suatu remah-remah yang membangkitkan dia. Ya. Bukan itu. Ampuni saya Tuhan, kalau saya masih salah langkah, atau langkah saya tersesat suatu saat, keserimpet, Tuhan tahan, bangunin saya. Ya, saya selalu teriak begitu. Ya. Jadi pada hari-hari terakhir itu, ya, saatnya Tuhan datang, Tuhan pisahkan. Jadi Yesus mengingatkan, ya, bahwa ukuran akhir hidup kita, ya, bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah prestasi, tapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan kita ini. Ini yang dinilai saatnya, yaitu domba dan kambing. Jadi akhir hidup kita itu yang dinilai pada saat itu adalah bukan harta, bukan jabatan, ya, bukan prestasi, tapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Akhirnya semua kita akan menghadapi penghakiman itu. Enggak hanya cuman orang-orang di luar dunia, bukan. Ya, bukan. Tapi semua anak-anak Tuhan, orang Kristen pun akan menghadapi penghakiman itu. Jadi enggak bisa kita bilang, oh saya mau pasti masuk surga. Enggak, akan hadapi dulu. Benar enggak jalannya? Ya, akan dinilai pada saatnya nanti. Benar kamu domba atau kamu ini? Atau kamu cuma tahu kebenaran aja tapi enggak melakukan kebenaran itu. Next, berikutnya, ya, ini saya coba ini kan, ya, implikasi firman Tuhan ya pagi hari ini, siang hari ini, ya, seperti apa? Ya. Di sini jelas dikatakan, ya, keselamatan adalah anugerah, ya. Tetapi buahnya harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tahu keselamatan adalah anugerah. Ya, bukan akibat perbuatan baik kita, bukan. Keselamatan bukan. Tetapi ada tetapinya yang harus kita perhatikan. Ya, buahnya harus nyata dalam kehidupan hidup kita sehari-hari. Ya. Ini yang penting. Harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hasil perbuatan kita memang. Jadi apa yang dimaksud dengan ini? Jadi jangan kita mengatakan berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Atau suatu saat kita dikagetin teman kita, hey Yesus. Enggak ada. Atau mengatakan suatu jalan, oh my God. Kita sebut-sebut nama dia. Tapi enggak ada, dari perkataan itu enggak menghasilkan sesuatu. Itu enggak ada gunanya. Artinya harus menghasilkan. Ya. Perkataan kita itu perkataan yang menghasilkan. Misal kita berdoa, orang itu jadi kuat, terima kasih Yesus. Artinya dia menjadi kuat kembali. Kembali menjadi kuat. Nah itu baru kita boleh sebut nama Tuhan. Bukannya hanya Yesus. Enggak ada gunanya itu. Yang kedua adalah penghakiman Allah berfokus pada kasih kepada yang lemah dan terpinggirkan. Ya kita tahu, ya. Jadi orang benar itu bukan sibuk mencari pengakuan, bukan sibuk mencari penilaian dari seseorang, ya. Tapi menjadi saluran kasih kepada
yang menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ya. Untuk melayani, ya, ya, memberikan sesuatu ya, kepada orang-orang tersingkirkan. Ya. Banyak orang yang tersingkirkan dalam dunia ini. Hidup benar berarti hidup yang terarah pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Kita tahu ya hal ini. Ya. Bahwa hidup ini bukan permainan sandiwara, bukan. Tapi sikap pilihan kita sebagai anak Tuhan yang menentukan kehidupan kekal kita nantinya. Apa sikap kita? Karena itu kita mesti serius ya dalam menata hidup kita pada ketaatan dan kesetiaan kita pada Kristus. Ini penting sekali. Jadi enggak sembarangan hidup kita. Ada konsekuensi kekal dari setiap pilihan hidup kita. Ya, kita tahu. Ya. Tadi saya katakan ada konsekuensinya kalau kita enggak menata hidup kita, ya. Apa jadinya? Ya jadi kambing. Orang benar dipanggil menjadi saksi kasih di tengah dunia yang egois dan apatis. Ya, dunia modern ini sering menjebak kita. Ya, menjadi individualis. Enggak memperhatikan sekitar kita. Ya, enggak menjadi terang dan garam. Jadi gereja itu sebenarnya dipanggil ya untuk membuat komunitas ya yang inklusif, yang penuh kasih, peduli pada mereka yang menderita. Kita sebagai pelaksana-pelaksananya ya. Gereja sebagai sarananya. Talenta yang Tuhan berikan, kembangkan. Tuhan mau seperti itu. Bukan Tuhan mau seenak-enaknya. Tuhan enggak memberikan hal yang seenak-enaknya. Tuhan mau ya keselamatan di sebagai anugerah benar-benar buahnya tuh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, melainkan kita mau serahkan kepada Dia, ya. Minta pada Tuhan hikmat supaya benar-benar ya firman Tuhan pagi ini Tuhan berikan, perluaskan pengertiannya dalam kehidupan kita. Setiap langkah kita benar-benar ya, jadi sebagai domba. Kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah berfirman pada kami. Kuatkan hati kami, biar kami bisa menerima teguran daripada-Mu ya Tuhan. Biar kami bisa menerima pengajaran daripada-Mu. Sungguh manis ya Tuhan, walaupun sangat getir dalam hati kami, tapi kami bisa menerimanya ya Tuhan. Segala yang Kau sampaikan pagi ini, kembangkanlah pengertiannya ya Tuhan, supaya setiap langkah kami benar-benar seturut akan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sanggup mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini. Lihat hati
Tapi Engkau melihat ya Bapa, Engkau tidak akan pernah memberikan tanggung jawab yang melebihi kemampuan kami. Bila kami memiliki ketaatan, kesetiaan Bapa, sekalipun Engkau mempercayakan kami hal yang kecil, kami mau melakukan dengan segenap hati kami Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah segala hal apapun Tuhan, pikiran-pikiran negatif Tuhan, hati-hati yang tidak Bapa selaras dengan firman-Mu, hari ini kami melepaskan, menguduskan setiap hati pikiran kami ya Bapa, untuk kami melihat kemuliaan-Mu yang akan Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Di saat kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, melakukan tanggung jawab Tuhan dengan segenap hati kami Bapa, Engkau sudah menyediakan upah bagi kami. Mari Bapa berikan kami roh kesetiaan, ketaatan untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ada konsekuensi yang akan kami terima di saat kami Tuhan tidak taat dan kami tidak setia. Tapi bila hari-hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, pakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi sarana Tuhan, untuk kami menjadi terang, untuk kami menjadi jawaban, untuk kami menjadi garam dimanapun Kau tempatkan dalam hidup kami, melalui talenta yang sudah Kau percayakan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengembangkan semuanya itu Tuhan, untuk kami Bapa memberikan hidup kami selaras dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami merespon setiap panggilan-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi sahabat-Mu, menjadi hamba-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau yang hidup dalam hidup kami, meraja dalam hidup kami, memampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan sesuai dengan apa menjadi kehendak-Mu. Oh Bapa Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hari lepas hari Engkau ada bagi kami. Engkau akan memampukan kami, akan berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan lebih lagi dan lebih lagi roh hikmat pewahyuan Kau berikan bagi hamba-Mu. Pengurapan turun atas hamba-Mu dimanapun dia Tuhan Kau utus Tuhan, boleh menjadi berkat melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kau kuatkan, teguhkan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, supaya hamba-Mu dapat melangkah melayani Engkau. Keluarga besarnya Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau berdiri Tuhan atas anak-anak muda. Kami bersyafaat bagi anak-anak muda Bapa, khususnya di Tangerang, bahkan juga di GKP ini Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan mereka dari segala hal yang jahat. Mereka Tuhan Kau berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh Tuhan melekat kepadamu Tuhan, hati yang selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, janji-Mu Kau akan curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu akan anak-anak muda kami, anak-anak laki-laki dan perempuan. Mereka akan dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka akan bernubuat, mereka dapat penglihatan, belah karunia talenta yang Kau berikan bagi setiap mereka boleh dikembangkan, boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Kau tempatkan anak-anak muda kami Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan. Mereka semakin hari semakin menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka terus-terusan menghidupi firman yang mereka dengar, yang mereka baca, mereka renungkan Tuhan. Supaya apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan boleh menjadi teladan. Sekalipun mereka anak muda Tuhan, biarlah setiap perkataan mereka, setiap kelakuan apa yang mereka perbuat, kasih mereka Tuhan, kesetiaan mereka, kekudusan mereka Tuhan, menjadi contoh teladan bagi anak-anak muda yang lainnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa dan gereja ini ya Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, mereka semakin hari semakin naik Tuhan. Mereka semakin Tuhan diberkati oleh Tuhan, karena mereka Tuhan Yesus takut akan Tuhan. Mereka selalu Tuhan melekat kepadamu, hidup mereka di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya mereka seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan, melesat Tuhan sampai kepada sasaran yang tepat. Mari Roh Kudus Kau pakai anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam sesuai panggilan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Mereka tidak takut
Walaupun mereka masih muda, tapi ada kekuatan yang daripadamu. Ada Roh Kudus yang akan memimpin mereka Tuhan. Ada terang-Mu yang ajaib yang terus Tuhan menerangi jalan-jalan mereka Bapa. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang daripadamu. Roh-roh Tuhan yang ingin membawa anak-anak muda, generasi-generasi penerus jauh daripadamu. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merebut kembali anak-anak muda yang hari-hari ini jauh daripadamu. Yang sudah Tuhan Yesus, oh Bapa, pergi meninggalkan kasih yang mula-mula. Mari Bapa melalui kasih-Mu Tuhan, melalui anak-anak muda yang memiliki kasih daripadamu, membawa mereka kembali pulang Tuhan. Membawa mereka Tuhan kepada kasih yang mula-mula Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami memberkati anak-anak muda. Bawa mereka terus Tuhan ke dalam rancangan-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu adalah masa depan penuh harapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak muda kami, generasi-generasi penerus kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka semuanya. Apa yang dia kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka Tuhan lakukan, Tuhan Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau lihat beberapa pengumuman. Silakan. Untuk berdiri teguh dimanapun kita telah di tempat. Ya, saya persilakan. Shalom saudara-saudari. Saya mau ngumumin bagaimana retret kita. Kita sudah menemukan tempat yaitu di Pondok Remaja PGI Bogor. Tepatnya di Puncak, tapi tanggalnya berubah. Kemarin rencana 15-16, kita mundur 1 minggu di tanggal 22 dan 23. Nah di sini ada rincian biaya tetap 400.000. Terus ada catatan lagi anak-anak usia dari 5 tahun sampai 12 tahun itu ada biaya 250.000 per anak. Biaya apa sih? Biaya ini adalah biaya transport dan biaya makan. Akan tetapi ada catatan lagi, tidurnya satu ranjang sama orang tuanya. Artinya kita nggak nambah bed. Nah, terus ada lagi anak usia di bawah 5 tahun. Anak usia di bawah 5 tahun tuh gratis. Tapi catatannya lagi, tidur bersama orang tuanya, sama mamanya atau sama papanya, dan makannya disuapin sama mamanya atau sama papanya. Artinya satu piring. Oke. Kalau mau leluasa, harganya dewasa 400.000. Ranjangnya sendiri, makannya sendiri, sekenyangnya. Pendaftaran dimulai hari ini. Dan saya sih kemarin bicara bahwa kita punya batas waktu sampai akhir bulan Juni karena kita harus DP terutama bisnya. Karena bis ini kita nyari agak-agak susah dan cari yang agak-agak sedikit murah tuh susah sekali karena bis sekarang mahal-mahal. Nah, pendaftarannya ke Bapak Kusumo, ke Ibu Esther, ke Bapak Unang. Kita sebutkan di sini ada keterbatasan pendaftaran karena nanti Bu Gembala bilang bahwa kita cabang harus antusias karena ranting begitu ngedengar kita mau retreat, antusias sekali dia mau ikut. Jadi Ibu Gembala mengutamakan cabang dulu. Enggak usah khawatir saudara. Andai kata memangnya ya udah 100 orang mau nambah, oke. Kita tambah, tapi 100 orang dulu. 100 orang sudah mendaftar sampai akhir bulan Juni baru kita buka keranting. Ayo cepat pendaftaran. Dan pendaftaran cuma bukan hanya mendaftar, tapi di sini ada biaya per sekot kalau zaman dulu bilang. Adalah untuk booking tempat. Kita bukan hanya daftar, tapi nanti sekretariat akan hubungi. Hari ini daftar enggak apa-apa. Tapi nanti sekretariat akan telepon atau akan WA nomor rekening dan kita harus bayar 150.000 per orang untuk DP saja. Sisanya Juni, Juli,
sampai nanti akhir Juli atau awal Agustus kita sudah bisa lunas, kita kumpulin lagi. Masa iya sih nggak nyampe 400.000 kan gitu. Demikian, mari antusias, mari bersama-sama kita mau menjalin Yerusalem ini adalah rumah kita. Kalau kita tidak ada perbauran, bagaimana kita mengenal satu dengan yang lain. Ayo kita sama-sama keluarga, biar saling di retret ini. Nah ini tempatnya nih. Siapa yang dulu pernah ke PGI, sekarang PGI sudah berubah, sudah direnovasi. Kamarnya pun saya lihat kemarin sudah enak, restorasinya pun sudah keramiknya baru, tempatnya baru, ada kolam renangnya yang suka berenang. Nah view-nya pohon-pohon cemara dan ada sedikit gunung-gunung di sana. Ya ini tempatnya. Demikian saya mewakili panitia mengajak saudara-saudari untuk daftar nanti pulang di pojok kiri. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya. Ya, saya undang Ibu Desi. Ya, ini sebenarnya hajatnya lebih ke Deborah nih. Ya, oke. Bapak Ibu, saudara-saudari yang usianya yang sudah berkeluarga terutama ya, ada ibadah gabungan ya dari Kompri, KW Deborah, Kim dan juga Bapak Muda di Sabtu minggu depan di tanggal 6 Juni. Sabtu ini. Ya, 6 Juni jam 5 ya. Nanti bisa pendaftaran ke tiap komisi ataupun langsung ke sekretariat. Nanti akan ada standby di sana kok Unang. Nanti bilang aja saya mau daftar ya. Datang karena akan ada penghitungan konsumsi juga gitu ya Bapak Ibu. Oke lanjut. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Ada haleluya Bapak Ibu, antusias semua ya. Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita terus rindu bersekutu ya. Kemarin malam anak-anak muda kumpul, baik dari cabang, baik ranting-ranting dari kampung Melayu juga kemarin ya. Walaupun baru 1 orang yang bisa mengikuti, kita bersuka cita melihat mereka bersama-sama. Ada sekitar 100 berapa kemarin, 125 begitu ya, 125 orang yang hadir. Terus kita doakan mereka dan mereka juga terus mau membangun persekutuan ini. Selesai di sini nanti bulan depan mereka lakukan di Sukajadi. Kita doakan anak-anak muda kita. Besok ada training guru-guru sekolah minggu untuk dilengkapi terkait
parenting ya, memang parenting terbatas baru dari guru-guru. Kita berharap ke depan kita juga bisa buat acara parenting buat dari orang-orang tua kepada anak-anak sekolah minggu ya. Doakan juga pelayanan anak-anak sekolah minggu saudara. Terus sekali lagi hari Sabtu ini semua bapak, semua ibu ya saya undang hadir supaya kita juga dilengkapi, disegarkan, diingatkan kembali akan pengajaran Tuhan tentang hidup berkeluarga. Apakah kita sudah nenek, sudah kakek, pasangan sudah tidak ada, tetap datang semangat dilengkapi. Karena kita pasti punya anak, anak-anak kita sedang berkeluarga. Sebagai orang tua kita perlu dilengkapi untuk bisa mendidik anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Amin. Jadi jangan bilang itu bukan buat saya, itu buat kita semua. Haleluya. Yuk bangkit berdiri, kita akan pulang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami semua. Berlimpah-limpah ya Tuhan bimbingan, pengajaran-Mu, belas kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan terus menolong kami. Roh Kudus, biarlah roh kami terus menyala-nyala, menyala-nyala. Kami mau melayani Tuhan di mana Engkau tempatkan kami supaya setiap talenta yang Kau beri kepada kami, kami mengembangkannya berlipat ganda supaya kami dapat Engkau sebut hamba yang baik, yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena itu saudara-saudara pulanglah sebentar dengan hati bersuka cita, roh yang menyala-nyala, damai Tuhan menyertai-mu, memberkati keluargamu, memberkati apa yang engkau usahakan supaya semuanya bisa berhasil dan engkau beruntung. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan juga yang memberkati hidup kita semua, semua pelayan, semua jemaat. Tuhan menyertai engkau sampai kedatangannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu Tuhan mengalir bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Amin.